kita tunduk kepala, kita mulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus, biar dimanapun anak-anak-Mu berada, biar kiranya urapan kuasa Tuhan menjamah mereka, mengurapi mereka, dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta suci-Mu ya Bapa. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau mau menjamah kami Tuhan, dan kami mau menikmati hadirat-Mu.
Tapi shalom saudaraku. Kita percaya saat pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya yang berada di sini dan saudara yang berada di rumah, Tuhan tidak pernah melewatkan. Amin. Kita semua diberkati karena kasih-Nya bukan buat saya saja tetapi buat saudara juga. Haleluya. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Karena Tuhan berkata di atas setiap pujian umat-Nya. Haleluya.
Haleluya, selamat pagi Jemaat Karmel yang disayang Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan masuk di dalam Minggu Sengsara Tuhan Yesus, dan hari Jumat kita akan memperingati hari Jumat Agung kematian Kristus. Saudara-saudara, Paskah adalah hari raya orang Yahudi yang penting, ya, terpenting bahkan pada musim semi, itu sekitar bulan Maret atau April. Nah, Konsili Nisea tahun 325 sesudah Masehi memutuskan bahwa Paskah itu dirayakan pada hari Minggu pertama bulan Purnama setelah 21 Maret. Yaitu merupakan titik balik utara, ya. Jadi dengan demikian Paskah adalah sebuah perayaan yang bisa digeser-geser di antara tanggal 22 Maret sampai paling lambat 25 April begitu. Nah, selama 2000 tahun landasan kekristenan didasarkan pada kebenaran sederhana tapi yang sangat mendalam ini. Pesah berasal dari kata bahasa Ibrani atau Paskah, ya, lalu Passover yang artinya lalu atau lewat. When I see the blood, I will pass over. Itu berasal dari peristiwa ketika maut melewati setiap rumah-rumah di Mesir dan melewati rumah orang-orang Ibrani yang bertanda darah anak domba pada jenang pintu mereka. Saya membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Maut melewati melalui rumah-rumah orang Ibrani di Mesir yang memiliki tanda darah pada jenang pintu mereka, pada kusen pintu mereka. Nah, setiap kali orang-orang Israel sampai kepada hari ini, ya, merayakan Paskah, maka anak domba jantan akan disembelih lalu dipanggang, dan dagingnya itu dimakan bersamaan dengan apem fatir, yaitu roti yang tanpa ragi, lalu ditambah dengan sayur pahit untuk mengingat kembali kepahitan, hidup ke dalam kepahitan yang orang-orang Ibrani dulu alami selama 430 tahun di Mesir. Berikut juga dengan tambahan ada selai dari buah-buahan dan air anggur. Bapak Ibu, tiap anak sulung di dalam keluarga pada malam Paskah itu akan bertanya, wajib bertanya, mengapa malam ini berbeda daripada semua malam lainnya? Lalu sang ayah di dalam keluarga ini akan menceritakan kembali kisah Pesah pertama. Demikianlah kisah Pesah ini turun dari generasi ke generasi. Saya rasa penting juga buat kita para orang tua untuk mewariskan cerita Paskah ini tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada anak-anak kita, supaya Paskah ini berakar di dalam hati mereka. Paskah bagi orang Israel adalah sejarah perbuatan Allah terbesar.
Ya, bagaimana tangan yang maha dahsyat itu dinyatakan di Mesir meluputkan bangsa Ibrani dari malaikat maut, dan bagaimana Allah membelah Laut Merah agar Israel, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menyeberang, saudara. Ya, nah Paskah bagi orang Kristen adalah penyataan kasih Allah terbesar. Kalau bagi orang-orang Israel, Paskah adalah penyataan kuasa Allah yang terbesar, maka bagi orang-orang Kristen, Paskah adalah penyataan kasih Allah terbesar. Apakah saudara pernah merasakan bahwa engkau ragu bahwa Allah mengasihi saudara? Dan saudara bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Bapak Ibu, waktu saudara bertanya demikian, apakah Tuhan mengasihi saya? Maka ia akan merentangkan kedua tangannya yang berlubang paku dan mengatakan, aku mengasihimu seluas ini. Tangan yang berlubang paku. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pengorbanan Yesus di salib adalah anugerah terbesar untuk saudara dan saya. Gak ada yang melebihi itu, saudara. Saudara dikasihi oleh Allah, dan itu cukup. Saudara gak ngalami krisis kasih, karena kasih Allah itu cukup untuk saudara. Sekalipun orang-orang meninggalkan saudara, tapi saudara tahu engkau gak akan pernah kesepian, karena Allah mengasihi saudara. Persamaan Paskah antara Paskah orang-orang Israel dengan Paskah Kristen, yang pertama sama-sama mengorbankan anak domba. Ya, orang Israel akan mengorbankan anak domba jantan yang tak bercela setiap kali Paskah. Dan orang Kristen merayakan Paskah, memperingati Paskah, karena pada Paskah itu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Yang kedua, persamaan dari Paskah Israel dengan Paskah Kristen, sama-sama mengalami Pesah, ya, sama-sama dilalui dari maut. Bagi orang Kristen, bagi orang Israel maksud saya, Pesah ini ya, mereka memperingati, mereka merayakan bagaimana mereka ini dilewatkan dari kematian jasmani. Ayat yang tadi saya baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir. Nah, bagi orang Kristen, Pesah atau Paskah artinya dilalukan dari kematian kekal. Ya, bukan hanya sekedar dilalukan dari kematian jasmani seperti apa yang terjadi kepada bangsa Ibrani di Mesir dulu, tetapi ini sesuatu yang luar biasa karena bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dilalukan dari kematian kekal. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kematian kekal ini artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Terpisah dari Allah
selama-lamanya. Orang suka main-main, saudara, dengan neraka, saudara, ya. Kematian kekal, kehidupan kekal, itu cuma ada surga dan neraka. Nah, orang suka main-main dengan neraka. Mereka bilang enak masuk neraka, banyak artisnya, saudara. Tahu nggak, saudara, apa yang Alkitab bukakan kepada kita mengenai neraka? Neraka adalah tahta iblis. Di situ terdapat ratap dan kertak gigi, ratap tangis penyesalan, ratap tangis rasa bersalah, dan kertak gigi menahan rasa sakit, saudara. Di neraka ini adalah api yang tak pernah padam, siksaan yang kekal selama-lamanya. Jadi tolong jangan main-main dengan neraka kekal, saudara. Apakah saudara sudah memiliki tanda darah sehingga hukuman Allah lalu dari saudara, lewat dari saudara? Bapak Ibu, penyaliban adalah kebiasaan hukuman mati orang Persia yang diadopsi oleh bangsa Romawi untuk menghukum para kriminal asing dan para budak. Ya, orang Roma sendiri tidak pernah dihukum dengan salib. Bahkan kriminal Romawi tidak pernah dihukum dengan salib. Kenapa demikian, saudara? Kenapa penyaliban? Karena bagi orang-orang Persia, mereka menganggap bumi ini suci, ya, sehingga para penjahat nggak dikuburkan, tapi digantung tinggi-tinggi dari bumi dan membiarkan burung pemakan bangkai itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. William Barclay, seorang penulis komentari Perjanjian Baru, mengatakan bahkan orang Romawi sendiri menganggap salib sebagai hal yang sadis. Cicero, seorang pengacara Romawi, dia seorang skeptis, saudara. Dia mengatakan biarlah yang namanya salib dijauhkan dari bangsa Romawi, bukan hanya dari tubuh mereka, tetapi juga dari pikiran dan telinga mereka. Lalu Tacitus, dia adalah seorang sejarawan Romawi. Dia mengatakan salib adalah kematian yang tercela, terkutuk. Kalau saudara pernah menonton film Passion of the Christ, ya, pemeran utama dari film itu seorang yang bernama Jim Caviezel. Dia bercerita tentang pengalamannya pada waktu casting film Passion of the Christ, dan dia katakan bahwa bagian terberat dari film itu yaitu pada waktu penyambukan Yesus. Jim katakan demikian, saya gemetar menghadapi adegan itu karena cambuk yang digunakan adalah cambuk sungguhan. Sementara punggung saya ini hanya ditutupi, dilindungi oleh papan setebal 3 cm. Lalu suatu ketika pemeran dari tentara Roma ini mencambuk dan mengenai sisi tubuh saya yang tak terlindungi oleh papan. Saya berteriak kesakitan dan memaki orang yang mencambuk saya itu. Jim katakan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus bisa mengampuni dan tidak sedikit pun keluar caci maki dari mulutnya kepada tentara-tentara Romawi yang sudah mencambuk dia. Bagian tersulit lain, kata Jim Caviezel, yaitu salib yang harus dipikul. Ternyata salib itu tuh sangat berat. Jim katakan sampai tulang bahu saya sempat lepas. Bapak Ibu,
Yesus bukan sekedar mati di salib, tetapi dia mengalami penderitaan luar biasa yang panjang dan sangat menyakitkan. Jim katakan demikian, bahwa pemeran salah satu prajurit Romawi itu adalah seorang Muslim. Dan setelah adegan itu, dia menangis dan dia menerima Yesus. Adegan penyalipan itu begitu menyentuh dia. Pada awalnya orang-orang ini datang karena hanya sekedar panggilan profesi pekerjaan dan demi uang, saudara. Tapi pengalaman dalam film itu mengubah kami semua. Demikian kesaksian dari Jim Caviezel, pemeran utama dari film Passion of the Christ. Nah, cara kematian yang mengerikan, kematian para budak dan kriminal terkutuk inilah Yesus telah mati untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya, membebaskan kita dari hukuman kekal di dalam neraka. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Kristus sudah menumpahkan darahnya, saudara, sehingga kemudian saudara dan saya bisa diampuni dosa-dosanya, bersyukurlah. Nah, konsekuensi logis yang perlu kita lakukan tuh begini, saudara. Kalau kita tahu bahwa Kristus sudah melakukannya bagi kita, gak ada hal lain yang lebih baik selain kita balik mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, saudara. Sepenuh jiwa kita, sepenuh pikiran kita. Bukan 85%, bukan 98%, tapi 100%, sehingga nggak tersisa untuk sesuatu yang lain. Semuanya hanya untuk Yesus. Saya mau cerita tentang seorang pemuda yang luar biasa, Melvin Rondonowo. Keluarga ini adalah keluarga anak rohani saya. Hari itu Melvin berumur 40 tahun, tahun 2014. Lalu kemudian dokter menyatakan bahwa dia mengalami kanker lidah yang mengharuskan sebagian dari lidahnya itu dipotong. Nah, pada bulan Mei 2014, dokter menyatakan bahwa kankernya itu clear, ya, sudah bersih, puji Tuhan. Tetapi pada awal bulan Juli, ya, ada gejala baru yang lain, saudara. Kanker itu metastase menjadi kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening. Dan Tuhan panggil Melvin pada bulan November 2014. Tapi tahukah saudara, pada waktu Melvin mengalami penderitaan yang amat sangat, dia mengatakan demikian, saya tidak akan pernah dapat membalas apa yang Yesus telah lakukan untuk saya di kayu salib. Dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan penderitaan, Melvin dan keluarganya, istri dan kedua anaknya tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan sembuhkan saya bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada lebih banyak orang. Tapi kalau saya nggak sembuh, maka saya akan pulang ke surga, nggak rugi apa-apa, nothing to lose. Demikian kata Melvin. Saudara, Oswald Chambers mengatakan, my goal is God Himself. At any cost, dear Lord, by any road. Tujuanku adalah Allah semata. Berapapun harga yang harus dibayar dan dengan jalan apapun. Kita sudah diselamatkan dari neraka, saudara. Kita sudah diselamatkan dari kebinasaan total.
tapi kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, rasanya gak pantas, saudara. Hitung-hitungan sama Tuhannya gini, saudara. Waktu saudara harus bangun lebih awal untuk mencari Tuhan setiap hari. Waktu saudara membaca Alkitab, saudara merasa itu sebagai sesuatu yang menyita waktu saudara, menyiksa saudara, menjadi beban, menjadi tekanan buat kita. Waktu kita memberi, kita masih struggle dengan hal-hal seperti ini. Kelewatan, saudara. Ya. Mengasihi Yesus, menyenangkan hatinya. Itu yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Semua yang Yesus sudah lakukan untuk kita, nggak ada yang lain selain kita mengabdi kepada Dia, saudara. Kalau saudara hari ini harus berhenti ngerokok, ini bukan soal berhenti ngerokok atau tidak, saudara. Tapi apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan nggak? Kalau memang nggak menyenangkan hati Tuhan, nggak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau, tinggalkan. Jangan lakukan itu, saudara. Mereka yang mengalami aniaya hari ini, sementara saudara duduk tenang di kota Bogor, sementara saudara bisa menikmati rumah yang baik, ada sebagian saudara-saudara kita yang mengalami aniaya di Timur Tengah, saudara. Mereka mengalami martir, mati, membayar dengan nyawa mereka demi iman kepada Yesus. Tapi mereka gak menganggap apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang wah. Itu adalah sesuatu yang wajar dari konsekuensi mengikut Yesus di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, saudara. Ya, mereka gak bisa balas yang Yesus sudah lakukan di kayu salib bagi mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya berharap mau menyenangkan hati Tuhan, ini akan menjadi pendorong utama kita untuk hidup benar. Yes, mau menyenangkan hati Tuhan, ini yang menjadi pendorong utama kita untuk hidup benar. Bukan karena kita takut masuk neraka, saudara. Orang Kristen sering salah kaprah dengan kasih karunia Allah, saudara. Ya, Alkitab mencatat ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang tidak direncanakan, yang tidak membawa maut, ada dosa juga yang membawa maut. Saudara, orang-orang Kristen masih mungkin jatuh di dalam dosa. Tapi waktu orang Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini jatuh di dalam dosa, dia akan gelisah, dia akan menyesal, dia akan mengaku salah dan minta ampun. Karena dosa ini, saudara, dia tahu ini mendukakan hati Tuhan. Tapi waktu orang Kristen sengaja berbuat dosa, menikmati dosa, setelah dia tahu kebenaran ini, sengaja berbuat dosa, tenang, Tuhan ngampuni kok. Tuhan udah mati di kayu salib, tenang, saya pasti diselamatkan. Saudara enggak menghargai korban Kristus di kayu salib. Itu sama dengan Anda sedang menghina Yesus. Kalau saudara nggak bertobat, saudara nggak kembali kepada Kristus, saudara nggak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Saya kutip Ibrani 10 ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Pastinya kita nggak akan tega berbuat jahat
Ya, kita nggak akan tega melakukan hal-hal yang akan membuat orang tersebut berduka karena orang itu sudah berbuat banyak kebajikan kepada kita kan. Demikianlah halnya saudara. Kita nggak akan mengkhianati cinta Yesus setelah semua yang Dia sudah lakukan untuk kita. Mengabdi hanya kepada Yesus. Kita berhutang nyawa, saudara, bukan berhutang budi, bukan hutang kebaikan. Dan kita akan rela berbuat apa saja untuk Dia yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Lalu yang berikutnya, konsekuensi logis yang kita terima dari Tuhan, ya, semua yang Yesus sudah lakukan bagi kita, kita akan mengasihi sesama kita, saudara. Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya yang tunggal mati menggantikan tempat kita, sehingga kita dapat dibebaskan dari dosa, saudara. Anda telah diampuni, Anda telah dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengampuni orang lain. Itu sebabnya kita akan mengasihi orang lain. Bukan karena orang lain itu layak untuk dikasihi. Kak, saudara, kita ini semua orang berdosa yang banyak kekurangan, kelemahan di sana sini. Kita adalah orang-orang yang menyebalkan, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, tapi kita dikasihi, kita diampuni, maka kita akan mengampuni, kita akan mengasihi. Ingat, engkau diampuni, engkau dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Haleluya. Setelah semua yang Allah lakukan untuk saudara, apa respon saudara terhadap kebenaran firman Tuhan pagi ini? Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengampuni saudara. Dan hari ini gak ada yang sulit, gak ada yang terlalu mahal bagi Kristus. Dia layak menerima yang terbaik, saudara dan saya. Mulai hari ini, hiduplah bagi Yesus, menyenangkan hati Tuhan, supaya lewat kesaksian hidup yang baik, orang akan mengenal kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di salib. Terima kasih karena Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak terbatas kepada kami. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Engkau mengampuni kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau
memulihkan kami. Engkau memuliakan kami, membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang luar biasa ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kekal Tuhan. Kasih-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk panjang sabar Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, saat ini Engkau memberi kepada kami juga kekuatan untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mereka yang mengecewakan, mereka yang melukai hati kami. Seperti Engkau mengampuni kami, Roh Kudus bantu kami untuk bisa mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami untuk membawa Tuhan kabar baik tentang kasih Tuhan ini kepada dunia. Membawa kabar baik tentang kasih Yesus di dalam kami yang luar biasa ini kepada keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya Engkau disukakan, Engkau disenangkan, dan Engkau menjadi segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. GGP Karmel, Engkau yang menolong dalam pergumulan umat-Mu. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kebutuhan-kebutuhan, Tuhan bukakan jalan supaya tercukupi. Kami berharap kepadamu dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mengabdi kepada Tuhan seumur hidup kami. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, Allah keluarga kami. Sampai selama-lamanya kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Jadwal kegiatan sepekan. Melihat wajahmu. London Worship akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 6 sore. Jangan lupa. Mari kita siapkan waktu bersama keluarga untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Karena hanya doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita. Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Winardi pada tanggal 23 Maret. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Selain itu, persembahan dapat juga diberikan melalui kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhir. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami.
bahkan menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini secara khusus Hamba berdoa buat anak-anak dimanapun mereka berada. Berkatilah keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mata pencarian mereka, bahkan masa depan mereka. Haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita ke surga, buka hatimu, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.